Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Apakah ada yang tahu badan usaha itu apa? Badan usaha merupakan suatu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Bentuk badan usaha dibagi menjadi 4, yaitu 1. Badan usaha milik negara, kedua, badan usaha milik swasta, yang ketiga, badan usaha milik daerah, dan yang keempat, koperasi. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN terbagi menjadi 3 bentuk yang meliputi A. Perusahaan perseroan atau persero, B. Perusahaan umum atau perum, C. Perusahaan jawatan atau perjan. Yang kedua, ada BUMS. BUMS juga dibagi berdasarkan kegiatannya. Di antaranya yaitu A. Perusahaan perseorangan atau PO, B. Perseroan terbatas atau PT, C. Firma, dan D. Komanditer Vennootschap atau CV. Dan yang ketiga ada badan usaha milik daerah atau BUMD. Dan yang terakhir ada koperasi. Oke, setelah kami menjelaskan mengenai bentuk badan usahanya, kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai CV. Komanditer Vennootschap atau CP adalah badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. CV merupakan bentuk kerjasama antar sekutu aktif dan pasif. Berdasarkan perkembangannya, CV dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, CV murni. Pada CV murni, perusahaan terdiri atas 1 sekutu aktif dan beberapa sekutu pasif. Artinya, CV didominasi oleh sekutu pasif yang hanya memberikan modal saja. CV murni ini juga merupakan bentuk awal dan paling sederhana dari CV. Yang kedua, CV campuran. CV campuran umumnya berasal dari bentuk firma. Bila firma membutuhkan tambahan modal, maka sekutu firma menjadi komplementer, sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer beresiko. Yang ketiga, CV bersaham. Saham ini bukan berupa efek yang dapat diperjualbelikan. Saham ini juga tidak termasuk dari modal awal CV. Biasanya, saham ini diterbitkan untuk menjalankan bisnis dan operasional perusahaan. Hal ini karena modal awal yang disetor biasanya telah diubah menjadi aset perusahaan, sehingga modal awal tersebut telah menjadi modal beku. Nah, untuk mendapatkan dana cair itulah CP menerbitkan saham yang dapat dimiliki oleh sekutu aktif maupun sekutu pasif. Regulasi CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 19 sampai 21 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018. Selanjutnya ada ciri-ciri CV. Ciri-ciri CV memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Sekutu aktif mengelola perusahaan dan sekutu pasif menanamkan modal. Aturan pendirian CV. Aturan pendirian CV itu harus ada nama CV, harus ditulis dengan huruf Latin. Nama CV belum dipakai secara sah dengan CV lain dalam sabu. Nama CV juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Cara dan prosedur mendirikan CV. 1. Menentukan 2 pendiri CV. 2. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pendirian CV. 3. Membuat akta pendirian dari notaris. 4. Membubuhkan tanda tangan sebagai pendiri CV. 5.
mengurus surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. 6. Mengurus NPWP. 7. Mendaftar ke pengadilan negeri. 8. Mengurus izin usaha. 9. Mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. 10. Pengumuman ikhtisar resmi. 11. Mengurus nomor induk berusaha atau NIB di online single submission atau OSS. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan CV yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada CV Catur Pangan Indonesia. CV Catur Pangan Indonesia bergerak dalam bidang makanan. Lokasi badan usaha ini ada di Gresik, Jawa Timur. Fokus utamanya adalah membuat kerupuk sebagai produk makanan. Yang kedua, ada CV Sadewa Agrijaya. CV Sadewa Agrijaya yang lokasinya ada di Jember, Jawa Timur. Sadewa Agrijaya bergerak dalam bidang pertanian dengan mendistribusikan beragam produk pertanian. Setelah kami menjelaskan mengenai apa itu CV, coba kalian jelaskan ulang pengertian CV menurut bahasa kalian sendiri di kolom komentar ya.